Di otak gue cuy, sorry ya, mati lu. Pas lu kecelakaan lo, gue udah kayak ngelihat ada yang ngikutin di belakang lu nih. Sekarang istri lu juga lagi sakit deh. Sakit gantian. Gantian lo yang rawat. Gue yang rawat. Ini patah, ini tulang ini nongol keluar. Yang kanan nih paha remek nih. Penasaran juga hidung gue jadinya kayak mana. Pas gue tuh, lah iya, kata gue yang atas kok masih utuh. Itu kejadiannya 2017 ya, udah hampir 2017? Iya, 2017 itu kan acara Prambanan Jogja ya, Asia Vespa Day itu. Nah, gue dari awal nih emang udah ada rencana pengen jalan kan, ngumpul, nah anak-anak siapa aja nih mau jalan dulu. Maksudnya itu kan posisinya emang acaranya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, gue karena pikiran gue bawa perempuan, bahwa pas itu masih belum jadi bini ya, Pacaran? masih pacaran, gue ajak lah tuh cewek gue mau ke sana. Karena Tapi kan ada niat mau begini ya? kagak lah, kan itu acara terbuka di lapangan. Gila kali. Kan lo demennya di lapangan. Nah, nggak bisa lah. Nah, Terus? ya udah, akhirnya kan Berapa motor total? dari sini 5 motor. 5 motor. Termasuk lu? Termasuk gua. Dan itu akhirnya anak-anak kan maksain tuh mau berangkatnya hari Kamis aja supaya biar nyampe hari Jumatnya tuh di sana udah nyantai, udah nyampe Jogja, jalan-jalannya iya. Nah, ada 2 rombongan nih, yang rombongan satunya lagi berangkatnya besok hari Jumat sore, malam Sabtunya. Karena dia mikirnya mungkin Sabtunya aja lah, Sabtu Minggunya aja acaranya gitu kan. Nah, udah. Akhirnya gue jalan, ngumpul-ngumpulnya itu sekitaran jam 10 apa jam 11 gitu kan. Dari sini start? Dari sini startnya. Udah tuh jalan, nah ya drama-drama dikit lah itu yang gue bilang di pom bensin, baru ngisi bensin masih di Kalimalang, udah hilang pengapian, nggak nyala, baru mau mulai jalan. PR banget anjing. Iya, gue pikir ya baru nyampe sini nih, perjalanan bukan perjalanan kita ke Cikarang atau ke Karawang ya, yang istilahnya masih kita dekat gitu loh. Ini kan udah Jawa Tengah istilahnya. Kalimalang mana ya mas? Kalimalang ini seberang Rumah Sakit Harum itu. Buset, masih kedipan mata itu. Iya, gue bilang, nah ini motor udah nyampe sini ya udah hilang pengapian ya, gimana atau gue nih kalau jalan ke sono masih jauh banget, belum ada setengah-setengahnya. Udahlah, akhirnya diakal-akalin, dihidupin sebisa mungkin ya, akhirnya hidup. Nyampe lah tuh di Bekasi lah ya. Dari Bekasi. Itu siapa cuy yang gitu? Temen lo? Jatuhnya teman ke temen sih, jadi ada temen gua karena dia nggak berangkat, dia nitip temennya mau ngikut. Lo nggak kenal? Nggak begitu kenal gua. Baru kenal di situ. Hari itu juga baru kenal, dan gua juga ya awalnya sih gua nanya-nanya kayak basa-basi aja sih, temennya Rama atau siapa gitu kan. Dia mau ikut jalan bareng, iya. Nokir dia? Dia berdua sama bininya. Bini pacar? Bini udah jadi bininya. Udah jadi bini. Singkat ceritanya nih akhirnya motor hidup tuh? Hidup. Nah, udah pas nyampe Bekasi tuh ada lagi motor satu lagi, Bekasi. Nyampe situ trouble mulu jalan lo. Trouble-nya motor beda lagi, bukan motor yang tadi. Berarti lo emang di jalan udah kayak udah diingetin deh? Udah, kayak udah nggak usah jalan gitu loh. Dan posisinya kan itu emang gua ada rencana mau nikah di 2018. Jadi sama gua dong. Iya, karena ada tragedi akhirnya kan mundur jadi 2019. Udahlah atau gua. Mungkin emang nggak boleh jalan kan, kalau kata orang dulu kalau mau nikah gitu. nggak boleh pergi jauh, apalagi pasangan kan, terus diem di rumah, nggak usah jalan-jalan. Tetap jalan tapi kira, walaupun trouble 2 kali. Iya, gue tetap jalan karena gue tanggung jawab anak-anak yang pada mau jalan kan patokannya, ayo dah sama lu no. Jadi kayak ya udahlah, gue juga kebawa kan jadinya. Jalan lagi tuh dari Bekasi sampai Cibitung, sempet trouble lagi tuh yang si dia itu. Trouble kalau nggak salah pengapiannya lagi. Nah, pas begitu udah gue bilang ini udah nggak bisa nih di setel lagi. Nah, dia ternyata bawa 1 set pengapian. Lo ngomong kenceng apa cuy? Iya, bawa 1 set nih pengapiannya. Nah, kalau gue lah, ini orang kok niat banget ya kata gue. Ini berarti dia udah prepare, udah tahu kalau motornya bermasalah. Nah, gue bilang, wah, jangan-jangan emang udah setelannya dia harus bawa ini, gue bilang. Nah, kunci udah bawa seset, dia setas. Dia lebih mentingin kunci motor daripada peralatannya dia buat di jalan, kayak pakaian, kayak makanan. Turun mesin di jalan cukup? Cukup, itu bisa kunci buat turun mesin. Buka bengkel juga bisa itu. Tinggal pasang pelang aja, kalau nggak terpal. Terus? Nah, akhirnya ya udah pas di situ. Apa nih?
Nah, jeda dulu dong ini. Ada orang. Nggak apa-apa. Emang ada dia juga? Hah? Nggak ada. Nggak ada kan, udah nggak apa-apa. Ini ada kedatangan tamu nih kita nih. Oh. Namanya Feby, Vespa biru. Vespa biru. Ini juga mungkin lu juga belum tahu nih cerita Seno kecelakaan ini nih. Lu tahu kan waktu dia kecelakaan? Kagak, belum kenal gua sama dia. Oh, lu belum kenal waktu itu? Belum. Dia jalan-jalan pakai ekstriman deh. Gila, ekstrim. Ceritain lu cuy, biar dia tahu juga nih. Tapi lu tahu dia pernah kecelakaan? Tahu. Kronologisnya lu tahu? Enggak. Kalau dari kawan gua banyak. Gempar semua arah Iya, Jakarta emang. Timur emang. Gempar sih emang. Seno. Kalau gue cuma tahu lo itu kecelakaannya emang bener-bener ekstrim banget sih, parah banget waktu itu. Cuman gue masih nggak tahu detailnya nih, lo nabrak apa, kronologinya gimana. Kita lanjut cuy, dengerin cerita dari dia dulu nih. Buka Ceritanya. bengkel tadi lo bilang. Oh iya, terakhir buka bengkel. Emang kunci udah lengkap tuh satu set. Gue bilang buset, ini bener-bener emang motor bermasalah, gue pikir kan. Jadi Trouble dua lah. motor ini trouble mulu nih. Trouble. Emang udah nggak boleh berangkat dia sebenarnya. Iya, feeling gue juga awalnya gitu. Ya, ya. Siapa Kawan, emang? ya kawan. Kawan. Ogut orang sini lama. Ah. Ogut gini banget. Mahal. Yang megang duren sawit tuh. Ya. Terus akhirnya. Jadi Nah, dua akhirnya motor ini trouble mulu nih. Trouble. Nah, yang satu trouble pengapian, yang satu trouble kelistrikan. Yang Nggak ada lampu dong jalan. nggak ada lampu, kocaknya dia jalan sambil nyenterin HP ke bawah, sambil Iya nyenterin. salah. Allah, kata Kayak saya. anak ekstriman gua zaman dulu ya. Begitu Iya, jalan. masih jadi HP Motornya mulus tapi. motornya cakep, warna Iya, peek-peek, oh. restorasian juga. Tapi lo ngantuk nggak sih? Kalau di pas itu gue bener-bener nggak ngerasa ngantuk. Nah, sampai terakhir kita ngeres di pom bensin di Indramayu itu sempat berhenti kan, karena ngisi bensin. Ditegur lagi gua. Terus. Isi bensin di Indramayu. Nah, udah tuh ketemulah rombongan-rombongan anak-anak Pondok Kopi kan, mau ngegas juga. Oh bukan kenal, tapi lu bukan kenalan lo. Kenal, gue kenal salah satu dari mereka, gue kenal. Nah, nanya, Sen, berangkat kapan tadi dari sana? Udah di rumah jam 11-an itu bang, buset. Udah lama bete banget tuh, ya. mood lu udah gak enak tuh berarti. Iya, Mood lu udah bete tuh. lama banget kata dia. Gua aja tadi nyetar jam 1 kata dia. Itu sekitaran jam Jam 3, jam 3 atau setengah 3 dia udah nyampe Indramayu. Gua start dari jam 11, selisih 2 jam 3 jaman. Ketemu di pom bensin bareng, nanya, "Lu berangkat jam berapa tadi dari sana?" Dan Subang lagi gitu ya. Iya, baru Subang. Dia nanya. Gua tadi berangkat jam 11-an lah. Lah kok lama banget sih, lewat mana emang? Nah, gua lewat Kalimalang lah bang, gua bilang gitu, mau lewat mana? Mau lewat sana takutnya jam-jam pulang kerja macet kan, karena hari Jumat, malam Jumat, pabrik kan yang lewat Sumarekon atau lewat Bekasi sana. Ada gue lewat Kalimalang. Udah nyampe situ ngobrol dan dia jalan duluan nih. Nah, di situ ada yang ngeluarin makanan kan, kayak gorengan, nasi duduk. Si orang gitu. Pondok Kopi, Bukan, tim lo. tim gue juga iya, ada yang ngeluarin nih, makan dulu kali ya. Takut ini ya udah masuk angin, makanlah di situ. Makan gorengan, ada yang makan nasi uduk, ada yang bawa saus botolan. Kata gue lagi mau camping apa mau touring? Apa botol minuman? Agak saus ABC yang botolan. Iya, sih. Ampun, dah gue bilang. Lah ini orang kata gue bawa saus segala mau kemana kata gue ya. Akhirnya kan jalan lagi kan itu dari pom bensin itu sampai gue tuh udah nggak sadar. Terakhir di pom bensin itu gue udah nggak tahu tuh bawa motor. Lu udah mulai ngantuk Merem. apa gimana? Iya, antara merem apa sadar nggak sadar lah gue bilang. Tapi gue nggak tahu itu jalan, perasaan gue kayak jalan lurus aja sampai gue sampai kayak nggak sadar lah, ngantuk kali ya. Karena posisinya udah mau subuh kan, itu jam setengah 5-an lah, jam 4 atau setengah 5. Nah akhirnya gue nggak tahu dan tiba-tiba udah tuh gue bangun-bangun kok tiba-tiba di rumah sakit ya kan. Lah gue di mana? Ada gue di rumah sakit. Terus akhirnya deh pas tanya kan, gue udah nggak sadar, nggak inget apa-apa tuh. Oh lu bangun-bangun di rumah sakit? Di rumah sakit udah nggak inget apa-apa gue. Berarti lu nggak tahu kejadiannya kayak mana? Nggak tahu tuh truknya segede apa, yang gue hantam truk modelnya apaan, gue nggak tahu. Lu ngantem truk apa ngantem? Ngantem truk gue masuk kolongnya. Trailer. Truk bawa inian, bawa coran buat bangunan tol. Anjir. Lu tahu Ci? Truk molen dong. Bukan truk molen, truk yang bawa besinya tuh lu, yang kayak buat ngecor. Berarti jalan bukan tol. kontainer. Oh, ya, tahu. Iya. Bukan kontainer yang ada boxnya. Bukan. Gua taunya, gua pikir dia nabrak kontainer cuy. Iya, gua tahu namanya Gua Truk. taunya kontainer yang gua denger. Truknya itu bawa besi. Besinya begini. Besinya nggayor ke belakang, lebihin dari buset, untung baknya. nggak jadi sate lu cuy. Nah, makanya untungnya itu truknya agak tinggi kan, gede. Nah, jadi gue ngolongin ke dalam, masuk ke dalamnya.
ke dalam truk. Dalam truknya Kolong? ngerisek. Ngolong lah. Orang itu aja pas kejadian, maksudnya teman-teman gua kan udah nih buru-buru nih diamanin motor supaya jangan sampai ada Nggak PJR sadar lewat. tuh lu? Nggak sadar gua udah. Lu masih nempel di motor gini. Ya pokoknya gue masih di dalam kolong truk itu. Kan nariknya itu susah karena udah nyangkut sasis. Lu nggak tahu juga kan ceritanya. Gua juga baru tahu, cuy. Nah, udah pas di dalam kan ditarik-tarik nggak keluar. Gue udah nggak ingat apa-apa orang. Truknya nggak maju. Karena posisinya mogok truknya. Truknya itu dibilang palanya udah di pinggir nih. Nah, kan pecah lahar roda di belakang nih. Mungkin dia mau minggirin Pantatnya nggak masih dapat, begini. pantatnya masih agak ke tengah. Ngelebihin Nggak garis. ada tanda. Nggak ada tanda, nggak ada karung, dan nggak ada segitiga atau mungkin inian lah yang buat darurat gitu kan. Dan posisinya gelap kan pantura itu. Udah, mungkin kalau ada karung atau ada ember atau ada pasir di situ, mungkin gua nggak nyampe masuk kolong truk. Mungkin masih ketahan sama itu peringatan itu istilahnya. Anjing, gua baru tahu lu. Nah, udah pas begitu masuk kolong Bini lu truk. gimana? Tadi lu. Ya, logikanya kan gua pas itu kan emang pakai backrek. Hah? Pakai backrek belakang. Oh, nyender dong berarti dia. Nyender, dan posisi begitu ngantem depannya mentok, otomatis kan yang belakang yang belakang ngedorong ke depan. Dia, gue makin udah kegencet. Bini lu kepencet lu dong berarti. Bukan bini guanya kepencet bini gua lah. Ketekan karena Iya, depannya iya, mentok. maksud Serat. gua. Ya kan, otomatis yang depan nahan kan. Nah, gue didorong dari belakang sama bini gua, dar. Bini gua mental, guanya ke dalam makin ringsek. Oh, bini lu mental tapi. Mentalnya juga nggak nyampe parah kan, untungnya dia nggak kenapa-napa, nggak sampai ngolong truk juga, mungkin dia mental. Jadi kalau emang lu mau lihat motor ya, kondisi motor tuh sayapnya gini nih, ngerapet gini kan. Iya. Itu gua ngeliat no, pas lu itu dikirimin tuh besokannya. Berarti lu masih nempel di motor dong gini. Ya posisinya miring, udah jatuh. Iya, tapi masih nempel di iya, motor. nempel di motor. Kan ditarik dulu, buat ngeluarinnya aja nggak gampang jam posisinya. Dibantu warga, dibantu anak Vespa juga dari yang pom bensin itu, ada yang pada ngelihat itu anak Vespa, ada yang kecelakaan anak Vespa. Dan posisinya gimana? Orang-orang itu pada keselnya gini. Ini truk udah nggak ada supirnya, nggak ada tandanya. Posisinya baknya masih di belakang, malang, mau makan jalan. Dicariin supirnya, mana nih supirnya nih, ini mana nih? Nggak ada yang tanggung jawab kan. Sampai sempat ada yang teriak, udah bakar aja, bakar. Lu kecelakaannya di mana? Gua kecelakaannya itu nggak jauh dari yang kalau Indramayu suka ada tuh ngelewatin yang kuburan kanan kiri tuh. Kata dia bau anyir, kata dia. Emang situ bau anyir nyok. Bau anyir Serius pasti. tuh? Sumpah, kata Bau gua. anyir kayak bau darah gitu. Bau anyir. Astagfirullahaladzim. Kaget gua. Ada mistis-mistisnya sih dalam Masa artian. cuy. Ini Iya. kata siapa nih? Gua posisi jalan malam Jumat, bro, gitu. Posisi malam Jumat. Kamis ya lu ya? Iya, Ngejar Kamis. Jumat. Ngejar hari Ngejar Jumat. Jumat. Iya, Terus, Jumat. Nah, posisinya. Ada yang ngomong lihat. Ini pas kejadiannya tuh pas gua udah kecelakaan, ada yang ngasih tahu itu kemarin pas lu kecelakaan lo, gua udah kayak ngelihat ada yang ngikutin di belakang lu nih. Ini siapa yang ngomong cuy? Ya perempuan itu yang gua bilang suami istri. Nah, udah pas begitu dia kayak ngelihat itu pas lu setelah kuburan itu gua ngelihat kayak ada yang ngikutin putih-putih di belakang lu nih. Kan Kok dia nggak ngasih tahu cuy? lah dia nggak mau cerita gimana kan? Anjing horor juga deh kecelakaannya dia. Gua baru tahu loh ceritanya. Iya, kata dia. Nah, pas mau kejadian itu, dia di belakang gue persis nih, ngikut kan. Posisi gue di depan nih, sama yang satu motor yang Lu buru-buru. paling depan berarti. Gue paling depan, karena gue posisinya lampunya terang kan, udah pakai lampu terang. Sombong amat. Ya bukan masalah sombong, kita kan perlu juga kalau lagi. Iya. Nah, udah pas begitu, udah gue jalan nih, posisi kayak bini gue tidur juga itu. Kalau mungkin nggak tidur, mungkin gue masih sadar-sadar. Ditepokin kali ya iya, bini lu ya? ditepokin atau enggak, kalau enggak bisa Dia ngeliat apa dikagetin. cuy? Dia tuh ngeliat kayak bayangan-bayangan putih gitu ngikut di belakang. Bayangan putih Ngikutin lu. ngikutin di belakang. Posisi kan gue bawa backrek nih, bawa tas kan, Motor lu kan putih. putih. Dari tempat gelap yang dilihat apa, kalau istilahnya nggak putih kan lebih kayak kelihatan aja kalau putih kan. Yang dia kayak ada ngikutin gitu lah, gue sih nggak tahu ya itu ceritanya dia. Motor udah lagi diakal-akalin supaya keluar. Jadi berarti sebelum ngakalin lo dulu. ngakalin gua orangnya dulu nih. Udah, maksudnya motor diakal-akalin biar supaya keluar. Nah, sebagian yang sebagian yang nemenin gua ke rumah sakit berapa orang, dan sebagiannya lagi ngamanin motor supaya jangan sampai PJR tahu kan. Oh, ngejar PJR jangan sampai tahu. Iya, jangan sampai tahu. Nah, akhirnya udah nih ada mobil bak berhenti. Ayo Mas, naikin aja Mas, saya tahu kok dekat sini ada rumah sakit, kata dia. Oh, lu dibawa ke rumah sakit Dibawa ke tuh? rumah sakit Indramayu tuh. Jadi nyampe sana gua udah nggak ingat apa-apa, dan Masih tidak sadar tuh lo. kagak sadar gua. Nah, udah nyampe sana gua bangun-bangun udah kok gua di mana ini kan, udah nggak gelap, posisi mata udah diperban kan.
Lu tapi udah sadar di rumah sakit? Sadarnya tuh gue inget gue mau ke Jogja, kok ini gue di mana gitu kan, kok kayak udah nggak bisa nyium, wah sempet shock juga itu gue, tangan nggak bisa Jadi gerak. waktu lu kecelakaan itu Gias nelpon gua cuy. Gias ikut nggak? Yes, posisinya nggak ikut karena Gias dia lagi nelpon semesteran. gua. Itu belum subuh cuy, jam-jam 4-an. Gampang. Dia nelpon gua, "Jam, lagi di mana? Di rumah. Lu bisa ikut gua nggak? Ada mobil nggak?" "Emang kenapa ya?" Terus dia enggak, dia bilang pertama minjem duit. Nggak minjem duit, sorry. "Jam, lu megang duit nggak?" "Buat Iya. apaan, Yas?" "Seno kecelakaan." Gua ketawa cuy pas denger lu kecelakaan. Karena sebelum lu berangkat, lu kecelakaan dulu. Iya. Alis lu pecah nih di situ. Aku merah. Lampu merah. Apa lu belum bisa tahu bulat Gue kan? udah tahu bulat, ceritanya buat pada anak-anak aja kan. Tahu lah, tahu bulat gue tinggal plastiknya doang nih, taunya pada ampar-amparan. Atau gue, ampun, gue bilang motor gue terguling-guling itu, tepungnya kelepas kan. Tahu bulat masih harga gope. Dia beli 10.000. 10.000. Lu bayangin tuh ampar-amparan di jalur. Ampar-amparan, kata gue, plastiknya masih nyantol, ininya robek, isinya udah Nah, gue ketawa pas Gias ngomong gitu. Demen banget kecelakaan sih tuh anak, gue bilang gitu. Terus, tapi ini serius, Jam. Berapa duit butuhnya? 5 juta kayak 10 juta ada nggak? Gua kaget pas dia ngomong gitu. Yas, beneran Yas? 10 juta? Iya, emang sempet Parah lama Jam ini, juga. gini. Lama dirawat itu sampai Dikirim fotonya ke gua. Wah kaget gua. Tapi gua nggak nanya detail kayak gini nih. Udah tuh akhirnya, itu jam 4-an no, nggak jam 5. Ya, pokoknya mau Atau pagi mungkin lah. lu belum sadar kali itu. Belum sadar. Jam 4-an Gias nelfon gua minta tolong segala macam, gua bilang gua nggak ada. Udah tuh akhirnya dikirimin semuanya, sempet kaget sih gua. Tapi gua nggak tahu cuy, lu kondisinya gimana. Gua cuma lihat motornya doang. Iya. Gua tanya, "Yes, gimana kondisinya?" Masih belum tahu. Di otak gue cuy, sorry ya, mati lu. Wah, mati nih orang nih bener. Ya, parah lah itu jatuhnya. Udah. Itulah apa aja cuy? Tangan patah, kaki Oh, tangan sempet patah juga. Patah. Yang tahu gue sih kaki doang. Oh, tangan patah ya? Patah. Tangan patah. Patah. Ini mananya? Ini patah, ini tulang ini nongol keluar. Ini. Iya, keluar. Iya anjing, gue baru tahu cuy. Tangan, untungnya yang kanan doang tuh yang masih bisa gerak. Kalau yang Ini kiri, tulang ini. ini tulang nongol keluar nih. Ini. Ini sobek, ini kan bolong tadinya. Tapi nih. normal nih. Ya normal. Enggak, sekarang normal, enggak ada pen, enggak ada apa. Enggak di pen ini mah. Alhamdulillahnya dibawa ke patah tulang, cuman kayak digigit doang bisa lurus lagi. Kaki kiri kanan ya? Kaki kiri kanan, yang kanan nih paha remek nih. Orang di pen aja nggak bisa di rumah sakit. Kayak ditumbuk. Udah parah, udah kayak pecahan beling. Di rongsennya gue ngeliat, Ronsenan nih. rongsenannya Kecil-kecil gitu pecahan. kecil-kecil pecah, hancur. Anjing, Kayak pecahan anjing. beling. Jadi udah nggak bakal bisa, inilah normal. Dan sekalipun nantinya nyambung lagi, pasti ada jarak. Kanan sama kiri pasti beda. Beda jarak. Beda jarak, karena ketarik kan, pasti otomatis. Tapi yang gue denger waktu itu Gias bilang, lo kemungkinan diamputasi tuh. Nah, gue sempet dengar juga tuh, dokternya sempet ngomong, ini nggak mungkin bisa di pen nih mas, kata dia. Kemungkinan bakalan amputasi kali. Gue bilang, buset, tuh kalau amputasi jempol doang sih nggak masalah lah, dari pangkal paha. Atau gua, Pantat lo hilang sebelah. nah ini kalau diamputasi kaki gue buat apaan ya? Yang gue tahu muka. Muka. Muka lo parah. Sorry banget ya. Muka lo aja agak berubah nih sekarang nih. Iya. Karena dulu waktu pertama kali kesini, setelah 6 bulan dia hilang nih dari peradaban, gue sama bini gue mari kan, ngobrol sama Seno, terus dia ke dalam bikinin kopi, bini gue nanya sama gue, "Senonya mana bang?" "Lah, yang tadi ngobrol sama lu itu Seno tuh, kok berubah?" Gue lagi bongkar motor kan, Eh. servis, ngobrol-ngobrol. Biasa ngobrol kayak orang nanya, apanya bang gini ya. Terus, nah pas besokannya dia WA. Kemarin yang di bengkel siapa lo katanya? Kok mirip kayak lu? Lah, dalam hati gue nih orang kagak tahu kali gue kecelakaan. Disangkanya itu abang gue atau adenya gitu. Kemarin gue di motor dipegang sama dia tuh. Gue WA nih. Yang mana gue bilang? Ada kemarin gue nanya lu katanya lagi sakit. Dalam hati gue pengen ketawa. Padahal kan istilahnya nih orang udah ngobrol panjang, tapi dia nggak tahu kalau itu gue. Tapi sekarang ini udah normal. Yang Normal remuk. sih, remuk. Alhamdulillah. Kenapa yang, sorry ya, Iya. yang rusak yang sebelah kiri no? Karena yang kiri. Karena yang kiri agak sorry ya, agak bentuknya Iya, begini iya. sekarang kan. Karena nih yang kiri ini pas banget lutut, dengkul, pas sambungannya dia patahnya. Nah, Kenapa nggak lu benerin? Kan waktu itu lu sempat bilang sama gua, waktu lu baru sembuh, bisa nih lurus lagi, rapih lagi, balik lagi ke Banten ya lu waktu itu. ya pokoknya bisa dilurusin normal. Nah. Cuman ya resikonya Dipatahin lagi katanya, dipatahin kan? lagi. Kenapa lu nggak mau cuy? Udah gila kali, diurut aja sakit gimana dipatahin. Kaki udah nyambung, dipatahin lagi apa rasanya. Teriak sekencang-kencangnya juga nggak ada. Tapi kan lurus maksud gue. Lah, lurus Gila, juga gua kalau sakitnya. ngomongin tulang anjing.
sakitnya kayak apaan, Buset. Masih mending kena golok, perih-perih gitu mah. Kalau Sorry ya, tulang. mata lu juga ini kan Oh, berubah iya, kan? Iya, Lebih kecil dikit ya sebelah iya, kiri, lebih karena posisinya agak ke dalam juga. lebih biasa. melesak sini lo ya, Iya, masuk sini lo kan ya. Karena benturan kan ini pas kena sasis truk itu. Aduh, Agak naik masuk sobek-sobek ke nih dalam. semuanya. Sobek. Ini doang yang gue lihat sih ada pelipis nih. Itu gue masih di rumah sakit aja. Udah kayak boneka caki tuh gak lu? Di sini jahit, sini jahit, sini bener, jahit. Iya. Nggak ada bekasnya sih. Ya mungkin udah lama kali lah, udah pudar jadi kulit. Oh banyak jahitannya no. Jahitan. Ini muka jahit, sini jahit. Sini jahit, gue inget banget kayak boneka caki. Gue ngeliat sendiri, ya Allah, gue kayak apaan ini Lo ya? sempet diimplan kan waktu itu hidung lo? Itu setelah gue udah mulai sembuh, gue udah gak mikirin ini dulu sih, gak mikirin hidung. Pas itu kan gue yang penting, gue mau Penciuman balik gak cuy? Sorry. udah kagak bisa balik ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Makanya kalau ada covid apa gimana, gue udah nggak sebelum ada covid gue udah nggak bisa nyium kata gue. Berarti lo nggak tahu nih kalau Meki bau apa enggak Kagak gitu. tahu Jilat-jilat lah, aja udah. Hah? Lebih sedap aja yang begitu. Gak ketahuan dong. Coba lo cium pantat gue dong. Bau gak dong? Serius sampai sekarang cuy? Sampai sekarang nggak bisa nyium. Bau bensin gak kecium? Kalau bensin kalau yang tajam-tajam ada dikit-dikit mah kayak ini bau bensin kayak. Terus kayak bau bumbu nih, kayak bau bumbu masakan gitu kan. Berarti Terus dia kalau ngejilatin Meki dia nggak tahu nih Mekinya bau apa enggak. nggak tahu. Dia tahu kalau bau jaga anak 5 tahun. Buset, tajam banget kayaknya. Oh sampai sekarang no? Sampai sekarang Tipis-tipis nggak ada? nggak ada ya, kayak yang tajam-tajam aja nih kayak Bensin gitu, terus parfum kayak bau gitu. sampai sampah nih kan, kadang-kadang suka ada bau sampah gitu ya cium, cuman nggak tahu nih sampah apa basah atau sampah kering atau sampah bangke, gue nggak Emang tahu. bau nggak enak aja gitu? Bau nggak enak. Wah. Gitu-gitu aja. Kalau bau seng lo nyium? Kalau usi itu tragedi juga boseng. Jadi dia pernah main sama Banci bau. Boro anjir, lo main sama Banci, gila kali. Kan lu yang ngomong. Bukan, ini kan dulu gue nongkrong di BKT nih. Nah si Banci ini kalau mau pulang, dia pulangnya ke Manggarai ya. Kadang-kadang suka pakai akun Gojek orang. Bang, lu ada akun Gojek nggak? Kata gue nggak ada. Gue takutnya ntar dia ngorder Gojeknya digorok. Akun gue yang ketempuan, disangka komplotan. Anjir, mati gue. Gue bilang, yang lain aja coba, yang lain. Tolong dah bang, katanya saya mau pulang ini, mau ngorder Gojek. Angkot kan udah nggak ada. Kadang kan dia BKT Enggak. ngamen. Urusannya apa yang mau bau seng? Kalau tahu Banci bau seng. Nah, dia kan udah keringetan kayak gendong salon kan. Duduk kayak di situ pesan kopi aja. Salon apaan? Salon ini yang buat iya speaker. Kata dia, ini orang kata gue, bisa salon dikit apa mbak kata gue. Boseng ini kata gue. Keringet Berarti apa? sekarang nggak kecium dong bau seng. Udah nggak tahu gue sekarang nggak mana bau seng, mana bau apa nih nggak tahu. Hidung lo nggak bisa balik berarti? Hidung nggak bisa balik lah, ini kan trial diimplan di rumah sakit itu. Sorry ya cuy. Nah, Buka dah topi lo dah. Yang penasaran gue, apa? ini kan Apa? kan lo diimplan deh. Iya. Iya kan nih. Iya. Mau tanya nih, mohon maaf Iya. nih, nggak bisa request cuy. Mancungin sini ya cuy. Kok yang dimancungin sini? Gue juga nggak ngerti ya, mungkin gue udah apa namanya di rumah sakit ini udah periksa ini, periksa itu, pokoknya udah jelas-jelas dah ini yang mau bakal dieksekusi Iya. kan. Di biopsi ini gue nanya-nanya, kira-kira gimana dok nantinya Dit? Nanti diambilin dari tulang iga, kata dia, dipotong tulang iga buat ngimplan ke hidung kan. Terus nantinya gimana bisa nongol lagi hidungnya? Ya nanti diusahain mas, udah digaris ini di kayak buku gitu kan, maksudnya ini Digambar. nanti digambar lah buat nanti yang dioperasi yang ininya. Gue udah ngeliat tuh posisi bakalan yang ditambal yang di atas. Udah aja dia pas operasi, gue juga sempet nggak tahu kan karena pakai alat lagi kan kayak gini kayak plastik gitu ditutup. Hidung gue kayaknya agak mancungan nih gue bilang. Udah aja gue bilang. Pas begitu malam-malam gue iseng aja ya, atau gue penasaran juga hidung gue jadinya kayak mana. Pas gue kok lah iya, kata gue yang atas kok masih utuh. Kata gue, yang ditambal yang bawah kata gue lah. Aduh kata gue nggak jelas nih dokter anjir. BPJS begini nih asal-asalan kerjanya kata gue. Yang tempel aja nggak mikirin orang ntar ya gimana aja. Kata gue Tidak sesuai permintaan agak berarti. permisa. Padahal itu di situ udah digambar. Ini bentuknya begini. Ini yang harus diimplan yang ini. Pas udah jadi, pas ditutupin kok pantesan aja jangan dibuka dulu ya kata dia. Ntar kalau kontrol baru dibuka kata dia. Goblok banget kata gue penasaran malam-malam.
kok hidung gua kayak mana bentuknya ya? Pas gua buka lah, iya kata gua hidungnya kok yang bawah dong kayak prosotan kata gua. Lo pakai kacamata nggak bisa dong. Gak bisa turun, ya, kalau pakai kacamata morot gini ke bawah, yang nahan di bawah jadinya. Ya ampun, Anjing dia orang nih bener dah. gue bilang, lah ini kok hidung gue jadi begini ya kan? Alasan aja kata dokternya jangan dibuka dulu mas ya. Itu selang berapa lama no? Nggak barengan sama urusan tulang? Enggak, urusan pokoknya pas itu gue udah bisa naik motor sih, ya mungkin 4 bulanan setelah pemulihan lah. Gue 4 bulan setelah pemulihan. Baru urusin muka tuh? Urusin muka. Karena mau merit kan? Iya, posisi gue harus gimana ya kan, nggak ada hidung, nggak lucu juga. Nggak ada hidung anjing. Iya kan, posisinya melesek nggak ada hidung. Ya, gimana kata gue ya? Udahlah akhirnya gue Berarti lo di rumah sakit berapa lama cuy? gue di rumah sakit itu sampai perawatan kontrol ya hampir. Enggak di rumah sakit yang pertama urusan Oh, di rumah tulang. pertama itu kan hampir 4 harian itu gua. 4 harian. Berapa duit cuy? Kok Gias waktu itu nanyanya gue 10 juta mintanya. Nah, itu kan akhirnya anak-anak pada galang dana tuh. Ya, gue sih kalau nggak salah dengan ceritanya. Itu gimana kok guanya ditabrak apa gimana? Gimana? Iya, ya, 40 juta? enggak, ya kurang lebihnya 30-an lah kalau nggak salah itu di rumah sakit. Oh, Karena pada galang dana tuh? pada galang dana, alhamdulillah ya. Gue sih mikirnya, udahlah yang penting kelar dulu di rumah sakit. Itu yang ngurusin anak-anak lo yang berangkat kemarin? Iya, bukan, beda lagi. Orang-orang dari Jakarta, perwakilan, tiap Yang kemarin berangkat? wilayah. Yang kemarin berangkat? Yang kemarin berangkat mah dia mah tetap lanjut. Orang, Oh, lanjut cuy. teman gue dari Jakarta kan nelpon mau tahu keadaannya Seno gimana. Siapa? Adalah si Denny ini kan, nanyain. Bewok. Bewok, Apa? Denny Denny Bewok itu. Bewok kan. Si Seno gimana keadaannya, geng? Nanya ke tim lo yang berangkat? Iya, tim yang gue berangkat yang 4 orang ini kan, 5 orang ini, 4 orang. Nah, akhirnya dia bilang, wah, gue udah jalan, bro, kata dia. Gue udah nyampe Cirebon Wah, ini. anjing. Gila sih kalau kayak gitu. Iya, maksudnya kata gue, Wah gila. Di Siapa telepon. sih cuy orangnya cuy? ada lah, nggak mungkin gue sebutin, mungkin dia tahu kali. Di telepon gini, pengen tahu keadaannya Seno gimana. Wah gila, dia nerusin. Nerusin, nah di telepon, iya, soalnya gue emang udah dari awal pengen ke Jogja, pengen liburan, kasihan sayang cuti gue, kata dia gitu. Gila, masih sempet-sempetnya ada yang kok dia melon-melon sama si Denny lah. Lu masih sempet-sempetnya mikir liburan, sedangkan temen lu di rumah sakit kecelakaan. Mau mati lagi udah. Iya, gue bilang, wah anjir. Terus akhirnya Seno di sana Lo sama siapa? Ayah. Nah, ditanya kan, Seno di sana sama siapa? Ah, bininya. Udah minta nomor bininya. Posisinya HP gua hancur, bini gua juga HP-nya udah nggak tahu dah. Nggak mikirin HP, yang penting selamat dulu. Wah gila sih, gue baru tahu loh ini ceritanya cuy. Iya, di telepon tuh nadanya begitu. Seno gimana kan, namanya orang pengen Enggak, tahu. yang keselnya sih ngomong mau liburan itu sih. Iya, dia ngomong katanya, gue gimana ya bang, gue emang udah pengen banget pengen ke Jogja ini, katanya nanggung juga kan kalau misalkan putar balik. Itu tuh yang lo Oke. bilang solidaritas ah. Kayak anjing Iya. begitu. Sampai dia ngomong gitu, pokoknya gue udah ngajuin cuti bang, maksudnya pengen liburan gitu loh. Dibentak kan sama Semuanya tuh nggak ada yang meninggal. semua, nggak ada yang ngurusin di rumah sakitnya, cuman bini gue doang. Berdua-duaan Doang. korban sama korban. Sama-sama korban, bini gua juga istilahnya Wah, gila sih, cuy. kecelakaan. Makanya gua bilang ya. Gila sih cuy. Lo kalau saya jalan nih Perjuangan. bareng sama dia, lo cabut juga nggak? Kagak lah. Temen deh. Udah gitu mas enaknya ngomongnya, ya soalnya gua udah niat mau liburan kan, anjir gua bilang. Gua Wah, juga gila dengernya sih. sampai ngomong gitu Den. Demi Allah nak, ya gua pikir masa iya. Lah temen, ya maksud gua kan yang dari Jakarta pengen tahu Seno gimana, udah sadar belum, terus Gue sih keadaannya kontakannya sama gimana. Gias doang. Iya, Tapi kan Gias nyamperin. akhirnya karena dia penasaran nyusulin pada ke rumah sakit itu. Yang dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta Yang nyusulin dari lu ke rumah sakit. rumah sakit, Yang barengan pengen lu malah lihat. liburan. Malah liburan ke Jogja. Anjing. Akhirnya udah tuh digomel-gomelin, lu masih sempet-sempetnya teman lu masuk rumah sakit, lu masih mikirin liburan gitu loh. Soalnya udah nanggung cuti kata dia. Ya Allah, gue bilang. Berapa motor yang berangkat berarti? 4 motor. lanjut. Termasuk motor-motor yang trouble yang lu Iya, urusin itu. iyalah, otomatis sama itunya, bininya. Wah gila sih. Ya udahlah, gue cukup tahu aja. Sampai sekarang pun juga nggak ada tuh komunikasinya. Gimana no? Oh nggak pernah komunikasi? Nggak pernah. Lost kontak aja. Pemulihan lu berapa lama waktu itu? Gua pemulihan sampai gua bisa jalan total tanpa tongkat ya hampir 3 bulan 4 bulan lah. Udah sekarang gini no. Lu nggak usah pikirin biaya. Kita berangkat lagi ke Serang, kita lurusin kaki lu. Gue yang ngurusin biayanya. Oh enggak lagi lah dipatahin lagi. Ya yang lainnya coba dah. Kan dulu biar kelihatan lurus nih, rapi gitu lagi. Kalau enggak ini. Kita semua urunan ya cuy. Tulang pagi. Iya tulang lah tulang. Kita urunan deh semua ya, gimana ya? Mau nggak? Biar lu bisa pakai kacamata. Iya lah kak.
udah kayak perosotan kata gua. Yang ditambal yang mana? Ini kata gua yang rusak yang mana? Ampun, udah gua bilang. Ya, Harusnya digambar ini. udah didetail ini gambarannya. Nih hidungnya yang ini, yang harus ditambal yang ini. Jadi ngambil ininya ke sini gitu. Udah ada gambarannya, anestesinya tuh. Pas mau ada anestesi kan. Pas lu lihat, oh iya nih gambarnya ini. Tapi ini di black nih, rusuk lu diambil bener. Di black. Bener, Diambil, diambil. dipatah, dipotong. Istilahnya buat nyambung implan dari tulang itu kan. Ditaruh di mana cuy itu rusuk? Nggak tahu deh kalau gue lihat. Kadang gue suka bingung di mana ya tulangnya ya. Gue bilang kok apa gue takutnya miring ke sini bukan lurus. Berarti lo yang benar-benar membekas masih penciuman doang. Cuman yang nggak ada. Sisanya semua udah normal. Ya alhamdulillah ada normal. Tangan Ya normal? bengkok-bengkok dikit mah. Tangan mah normal. Nah, malah lebih cepetan tangan proses pemulihannya. Kalau kaki kan emang istilahnya agak susah nopang kan, dia berat ya. Gue sampai kayak, aduh gimana ya, gue bakalan kuat gak ini misalkan istilahnya nantinya apa gue bakalan pakai kursi roda atau mungkin Oh lu udah kepikiran gitu dok? iya udah pikiran gue udah kemana-mana soalnya emang gue denger juga kan emang parah nih di Lo paha. pikir udah bakal mati di kaki nih gitu? Iya udah nggak, kata gue kayak udahlah, gue bilang kayak bakalan di kursi roda kali gitu pikiran gue. Tapi bini lo hebat juga ya. Iya. Masih pacaran, Iya, gue bilang ngerawatin lo sampai itulah, lo ya, bisa jalan lagi. makanya gue bilang padahal itu posisinya belum nikah, baru pacaran ya, dalam artian masih Sekarang mau istri lo juga lagi sakit deh. sakit gantian, Gantian lo yang rawat. gue yang rawat. Itulah namanya berumah tangga, harus saling mengisi, Bang. Iya benar. Sampai ini ya udah tanggung jawab kita kan. Masa tanggung jawab dia? Iya. Lo yang belam-belam, lo yang enaknya tanggung jawabnya dia. Gila juga lo. Gua ketok lo ntar lo. Motor lo akhirnya kemana itu? Dan motor gue kan dibawa ke polsek gitu, pas Oh dibawa? akhirnya pas ada pejer lewat nanya, kamu masih kecelakaan ya? Iya. Yaudah motor dibawa tuh ke polsek. Trontonnya juga? Mobil truknya juga, cuman pas itu mungkin truknya kan emang posisinya nggak bisa jalan, nah, nggak tahu dah, pokoknya dia sempat dibawa ke polsek juga, mungkin nebus juga kali dia. Akhirnya diusahain nyampe polsek, udah clear masalah. Keluar tuh motor lo? Motor gua belum, masih nahan di sana, karena kan nggak bisa nebus. Kata dia harus ada Harus uang, bayar. harus bayar. Bayarnya ke perorangan apa ke polisinya? Gua nggak tahu Apa dah. ke emang ada hukumnya? Ada Kalau yang administrasinya? gue tahu dari ceritanya sih kata dia harus bayar. Pokoknya sempat dipersulit dah itu motor. Berapa duit cuy? Itu habis 700-an dah itu. Polsek mana? Polsek Indramayu. Nggak mungkin kalau ada yang ngerti di sini. Ini adalah segelintir oknum yang ngeduitin atau emang prosedurnya seperti itu. Coba kasih tahu di bawah nih di kolom, di komen. Jadi besok-besok kalau misalnya lo mau touring, lo cek dulu motor lo. Jangan sembarang-sembarang, gua anak Vespa nih pengen touring nih. Alah, kayak anjing. Kayak gitu. Iya bang. Di Instagram lo apa sih? Seragam saya noput. Saya noput. Iya. Put apa? Putih motornya. Putih. Iya. Bukan Seno si Feby. Bukan. Bengkelnya dia di bengkel sahabat ini. Dia owner kesayangan dari bapaknya. Sampai di sini aja cerita kita. Kalau emang ada pertanyaan-pertanyaan seputar Vespa, bisa taruh di kolom komen. Nanti biar bapak ini yang jawab. Bro, siapa nama lo bro? Gabriel. Namanya keren bro, anak Vespa, Gabriel. Yoi. Instagram lo apa? Biel. Biel 81_. Gua Iza Mustaqim, Gabriel. Gabriel. Yang ini Seno. kita pamit. Ciao. Bye.